Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Salam jumpa lagi para mahasiswa yang saya banggakan. Pagi ini kita akan membahas tentang supervisi klinis. Setelah kemarin ya minggu yang lalu kita berbicara tentang supervisi ilmiah dan supervisi artistik. Nah, kita tetap serius ya pada kuliah virtual kita. Silahkan diikuti kuliah ini sampai selesai dan nanti kita akan melakukan diskusi setelah kuliah ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baiklah, jadi pada akhir dari perkuliahan ini saya ingin bahwa Anda bisa mampu untuk mempresentasikan pemahaman Anda tentang konsep supervisi klinis, juga mengidentifikasi dan membandingkan pemikiran karakteristik daripada supervisi klinis dengan supervisi yang lainnya, ya. Dan saya harap Anda bisa menemukan kelemahan dan kelebihan daripada supervisi klinis, utamanya kelemahannya karena kelebihannya banyak sekali ini dia supervisi klinis karena di sini adanya interaksi antara supervisor dan guru sehingga ada dialog yang baik di sini. Lalu kemudian saya juga ingin Anda bisa menemukan permasalahan ya, yang terjadi di lapangan, yaitu praksis ya yang dilakukan di sekolah-sekolah. Harapan saya Anda tetap walaupun ini tidak bisa kita ke sekolah karena adanya COVID-19, tapi Anda bisa tetap berkomunikasi dan berkonsultasi kepada para guru, senior guru ya, guru senior maksudnya, kemudian wakil kepala sekolah dan kepala sekolah yang terlibat di dalam supervisi. Nah, sehingga Anda memiliki pemahaman yang sangat lengkap baik secara teoritis maupun praktek di lapangan. Sehingga nanti Anda siap kalau apabila Anda menjadi guru yang profesional, otomatis Anda akan mencari bantuan profesional terhadap kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dalam hal ini adalah sebagai supervisor. Nah, kalau Anda sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, Anda bisa mampu untuk membantu guru-guru Anda untuk menjadi pribadi yang lebih profesional lagi. Nah, kalau guru-guru kita profesional, murid-muridnya, siswa-siswanya bagus ya, dan pembelajarannya menjadi bagus, tentu pendidikan kita menjadi bagus pula. Jadi tujuan sekolah tercapai, tujuan nasional juga tercapai. Baiklah, mari kita mulai ya. Yang pertama, bagaimana sih asal-usul daripada supervisi klinis? Ya, seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa adanya satu kekuatan baik ya, supervisi ilmiah maupun supervisi artistik ya. Walaupun mereka punya kelemahan masing-masing, tapi mereka tetap bersikukuh bahwa mereka ini loh supervisi ilmiah yang paling bagus ya. Dan yang ahli-ahli supervisi artistik mengatakan, oh enggak, supervisi artistik yang bagus. Karena apa? Karena kita tidak bisa menilai, mengukur semua perilaku orang kan gitu. Nah, maka sebagaimana disampaikan oleh para ahli itu akhirnya muncul supervisi klinis. Namun demikian, mari kita telusuri secara ilmiah sebenarnya supervisi klinis itu munculnya bagaimana gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, pada tahun 1960 itu ada seorang ahli ya, seorang dosen, seorang profesor namanya Morris Hogan. Itu beliau itu merasa galau ya, merasa galau karena banyak mahasiswa yang praktek itu kurang berpengalaman, ya namanya mahasiswa kurang berpengalaman ya, itu banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sehingga muncullah satu pemikiran untuk memunculkan supervisi klinis, di mana supervisi klinis ini lebih banyak mengambil filosofi daripada yang dilakukan di dunia kesehatan ya. Sehingga di dalam supervisi klinis itu akan ditemukan ya masalahnya apa dan akan ada satu consultation ya, dialog ya, sehingga bisa menemukan masalah dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kemampuan para calon guru itu. Nah, hal ini juga diteruskan di University of Pittsburgh ya oleh Robert Goldhammer ya, itu dilanjutkan juga bahwa memang baik dari sisi in service training maupun pre service training kelihatannya ada masalah itu seorang guru ya, sehingga perlu bantuan profesional dan prinsip utamanya adalah bagaimana memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan guru, sehingga di situ dipinjamlah satu filosofi atau istilah maupun teknik di dalam kesehatan, namanya adalah pendekatan klinis ya, seperti itu. Nah,
Ini adalah dari sisi awalnya kenapa ini supervisi klinis muncul ya. Lalu kemudian ini utamanya adalah untuk guru-guru pemula ya, untuk Anda itu juga nanti ya. Anda sebagai lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu kemudian diterjunkan di sekolah begitu ya, pasti kan banyak hal-hal yang perlu dibantu, perlu ditingkatkan. Nah, disitulah maka ditemukan konsep yang disebut dengan supervisi klinis ya. So in the practice of experience teachers, ya, coaching young teachers atau younger people itu atau inexperienced teachers ya itu akan membantu ya, akan membantu para guru pemula, guru muda ini untuk improve ya, improve their competency ya, their professionalism to teach in classroom setting, kelas ya. Nah, inilah sebenarnya ini adalah bagaimana supervisi klinis muncul ya. Tapi juga ada pemahaman bahwa supervisi klinis itu muncul karena sebagai solusi daripada kekurangan pada supervisi ilmiah dan supervisi artistik ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Oke, jadi supervisi klinis ya yang dikembangkan pada saat itu bentuknya ya bermacam-macam ya, tergantung sekolah dan universitas yang terlibat di dalamnya. Itu pada saat itu ya, tahun 1960 itu yang dilakukan oleh para ahli, kedua ahli tadi ya, Kogan dan Goldhammer di Harvard University dan Pittsburgh University. So kadang-kadang it might be assistant teacher, kadang-kadang assistant teacher, guru yang tidak tetap ya, itu bekerja dengan calon guru ya. Student teacher itu calon guru dan mereka diberikan assignment, diberikan tugas ya oleh universitas dan prinsipal ya, dan kepala sekolahnya. Nah, disitulah dilakukan coaching dan mentoring ya. Nah, juga it also could take the form of an experience ya, an experienced teacher, guru senior yang punya pengalaman yang bagus itu melakukan mentoring terhadap guru yang lain ya. Gitu ya. So the coaching can involve observation. Jadi mentoring sama coaching itu pelatihan langsung ya, pelatihan langsung, pendampingan langsung kepada guru itu bisa berupa observasi atau hal-hal lain yang melibatkan pair. Pair itu apa? Ya, pasangan-pasangan kolegial ya, do together to improve the teaching practices of the mentee. Jadi mentee itu guru yang dikasih mentor, guru yang dilatih. Nah, guru senior itu melatih ya, sebagai seorang mentor, melatih, mendampingi, ya kan? Dan apalagi ya selain mendampingi apa? Membina ya, membina guru-guru yang masih junior ya. Jadi begitu. Itu yang disebut dengan mentee tadi ya. Sehingga ini akhirnya digunakan untuk mendampingi para guru itu untuk menyelesaikan masalahnya dan juga meningkatkan profesionalitas untuk bekerja di classroom ya, di ruang kelas. Baik, kalau kita tinjau dari sisi definisi itu supervisi klinis itu merupakan pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru, antara supervisor dan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki pembelajaran ya. Tujuan utamanya itu untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan perkembangan profesional mereka. Kalau kita berbicara tentang memperbaiki pembelajaran, berarti itu berhubungan dengan classroom, berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan tujuan sekolah. Selain itu adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa dan juga keberhasilan peningkatan capaian pembelajaran yang dicapai oleh para siswa itu juga untuk mencapai tujuan sekolah kan begitu. Tapi di balik itu semuanya adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru itu sendiri. Nah, oleh sebab itu seperti yang kita bahas sebelumnya,
supervisi itu ya definisinya sebenarnya ya sama saja pada saat ini ya. Supervisi itu definisinya ya satu bantuan profesional yang diberikan kepada guru oleh supervisor untuk meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan apa? Meningkatkan suasana belajar lebih baik dan juga meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik dan untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, pada outcomes akhirnya tentu kalau semua sekolah tujuannya tercapai, maka tujuan nasional juga tercapai, tujuan nasional pendidikan, kan begitu. Nah, sehingga supervisi itu penting. Ya, banyak yang harus dikerjakan. Ah, iya. Berarti guru terlalu banyak administrasi dan persiapan komunikasi. Lalu guru tidak merdeka. Oh, tidak begitu. Ya. Namanya pendidikan semuanya harus direncanakan dengan baik, kita melihat situasinya dengan baik, tidak sekedar kita semaunya sendiri, tidak. Nah, oleh sebab itu ya, justru ini adalah satu bantuan yang untuk memerdekakan guru. Karena apa? Guru itu kemudian diperhatikan untuk ditingkatkan profesionalitasnya. Kan begitu. Nah, kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu adalah satu independensi bagi guru untuk melakukan pekerjaannya mereka secara mandiri dan profesional. Tapi kalau mereka tidak profesional, bagaimana? Ya kita bantu. Caranya membantu gimana? Dengan supervisi. Jadi diharapkan para mahasiswa jangan sampai salah paham. Kalau guru harus menyiapkan RPP, harus menyiapkan evaluasi, harus menyiapkan strategi pembelajaran. Ya memang itu adalah tugasnya guru. Dan kita harus mengerjakan dengan senang, bukan berarti nggak merdeka. Ya, saya mengatakan itu keliru kalau mengatakan bahwa kita seorang guru harus membangun strategi supaya anak-anak kita itu belajarnya bagus, lalu itu dikatakan beban. Loh, itu tugasnya guru. Kan gitu ya? Begitu. Oke? Nah, kita lanjut. Baiklah. Oke, dari definisi itu ada tanggapan-tanggapan bahwa supervisi klinis itu merupakan proses atau gaya gitu, yang sangat jelas dalam berhubungan dengan guru. Untuk berhubungan dengan guru, membantu guru itu di dalam supervisi klinis itu dipersepsikan oleh para ahli, yakni di Atkinson yang mengatakan dan Gold itu ya pendekatan supervisi klinis itu prosesnya jelas, gaya untuk membimbingnya guru itu, gaya pembimbingannya, gaya leadershipnya itu juga jelas, gitu ya. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang educational leadership, kita akan lihat juga untuk situational leadership yang dikembangkan oleh Paul Hersey. Nah, gitu. Yang kedua adalah supervisi klinis itu dipersepsikan sebagai menekankan pada pekerjaan karya ya, yang berhubungan dengan pikiran, emosi, dan tindakan supervisor untuk mencapai tujuan utama, yaitu tujuan utamanya apa? Meningkatkan profesionalitas guru. Jadi yang dimaksud di situ adalah bukan sekedar menilai guru berdasarkan instrumen, tetapi seorang supervisor harus berpikir dan memiliki kaitan emosi yang benar, tindakan yang benar untuk membantu guru supaya guru profesional, bukan supaya guru takut. Takut karena apa? Nanti kalau dilihat, diobservasi, dicentang itu, lalu kemudian itu tidak bisa, lalu gurunya mungkin merasa nggak nyaman, bukan begitu. Ini adalah untuk membantu guru, bukan menginspeksi guru ya, bukan untuk menginspeksi guru, bukan untuk mengevaluasi guru, tetapi ini adalah untuk membantu guru, memberikan bantuan profesional terhadap guru. Tujuan utama itu ya tadi saya katakan tadi, yaitu pengembangan baik pada tahap prajabatannya guru maupun tahap jabatan guru. Nah, ini kalau apa yang disampaikan oleh Atkinson. Tapi kita sudah bahas semuanya secara rasional, itu adalah memang supervisi itu digunakan untuk apa? Untuk
membantu guru meningkatkan profesionalitasnya. Baik sebelum dia diangkat jadi guru maupun dia sudah diangkat jadi guru dan menjadi guru. Bukan berarti wis dadi guru terus lupa karo kerjaannya, gak ngono iku ya. Terus kita akan bantu supaya siswa itu terlayani dengan baik dan siswa itu belajar dengan baik. Nah, baik, kita lanjut ya. Supervisi klinis merupakan pembinaan kinerja guru. Untuk apa? Untuk mengelola pembelajaran. Itu menurut Sullivan ya dan Glantz ya. Itu ya saya kira ya benar ya, memang begitu. Nah, supervisi klinis juga dilakukan secara sistematis. Supervisi klinis itu dilakukan secara sistematis. Nah, apakah supervisi ilmiah nggak sistematis? Oh, sistematis. Ya. Apakah supervisi artistik tidak sistematis? Nah, ini unik. Supervisi artistik itu adalah supervisi yang basicnya itu adalah kita semuanya adalah seni. Jadi di arts ya, guru adalah art dan gitu. Tentu kalau kita teliti dengan baik ada sistemnya kan begitu. Nah, tapi dalam konteks ini kita akan membahas tentang sistematika supervisi klinis yang berbeda daripada supervisi ilmiah dan supervisi artistik ya. Nah, seperti apa perbedaannya? Kalau dalam supervisi klinis itu ada siklus supervisi ya, dengan langkah-langkah yang jelas. Selain itu, langkah-langkah yang jelas itu juga ada hubungan kolegial, kolaborasi, dan menjaga etika. Menjaga etika antara guru dan supervisor. Ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah membangun hubungan antara supervisor dan guru. Jadi hubungan ya, hubungan emosional, hubungan profesional itu dibangun dengan baik. Jadi supervisor sama guru itu mesti harus berdialog dengan baik ya. Lalu juga melakukan perencanaan dengan guru, perencanaan bersama dengan guru ya. Nah, perencanaan apa saja? Pembelajaran, luaran daripada hasil pembelajaran nanti apa, masalah yang ditemui apa, masalah pembelajaran, ya kan? Nah, materi dan metodenya supaya pembelajaran itu berhasil dengan baik itu apa disepakati ya. Lalu proses belajarnya harus bagaimana? Nah, berbicara antara supervisor sama guru. Nah, lalu kemudian juga umpan balik. Oh, misalnya apa ya umpan balik itu? Guru mungkin ada masalah, menyampaikan permasalahannya dan meminta bantuan. Kira-kira solusinya apa? Kan gitu. Nah, itu dikasihkan umpan balik. Baru setelah itulah maka ada yang namanya evaluasi. Kan tidak mungkin di dalam dunia ini satu pekerjaan tanpa evaluasi kan? Sedangkan Allah aja mengevaluasi kita. Betul nggak? Oh iya dong. Allah itu mencatat perbuatan kita. Dan setiap dari masing-masing kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Bukankah itu evaluasi? Nah, Allah aja ngajarkan pada kita. Masa kita mau nggak mau dievaluasi kan gitu ya. Baiklah, kita lanjut ya. Kembali ke konteks ya. Nah, lalu kemudian juga mereka merencanakan strategi pengamatan ya. Kalau tadi kan saya berbicara tentang strategi bagaimana belajar mengajar. Nah, berikutnya adalah supervisor akan mengamati guru di kelas ya, supaya bisa mengerti apa sih persoalannya yang dihadapi oleh guru gitu. Nah, maka direncanakan berdua supaya nggak kaget, supaya nggak istilahnya seperti inspeksi gitu ya. Direncanakan bersama kapan mengamati di kelas, yang diamati apa, kan gitu. Supaya siswa juga nggak kaget, supaya semuanya alami, semuanya berjalan dengan baik, respek, etika, penuh etika. Nah, jadi supervisor dan guru bersepakat di dalam strategi pengamatan. Baru setelah itu adalah supervisor melakukan pengamatan saat guru melakukan pembelajaran. Itu. Nah, baru setelah itu proses pembelajaran itu dianalisis ya, dianalisis. Oke, permasalahannya apa sih? Apa yang perlu dibantu? Gurunya sendiri juga, oh, kira-kira apa ya saya yang masih kurang ya? Nah, gitu. Lalu nanti akan dibantu oleh supervisor. Baik, itulah langkah-langkahnya ya. Nah,
juga selanjutnya adalah setelah dilakukan pengamatan, maka dilakukanlah perencanaan strategi untuk temu muka, ya, temu muka. Temu muka itu ya tatap muka setelah apa? Setelah observasi tadi, pengamatan. Pengamatan ya observasi itu ya. Nah, temu muka antara guru dan supervisor. Kalau di sini disebutkan pre-conference, artinya tadi yang saya sebutkan tadi adalah di dalam konteks itu langkah-langkah. Nah, gitu ya. Lalu kemudian untuk pre-conference ini maksudnya adalah sebelum dilakukan pengamatan di lapangan, di kelas, maka tadi yang semuanya dilakukan tadi adalah dilakukannya di pre-conference gitu ya. Nah, gitu. Bertemu antara supervisor dan guru untuk menentukan tadi semuanya tadi yang saya bicarakan tadi, mulai 1 sampai 5 tadi ya. Nah, baru dilakukan pre-conference dalam konteks itu, baru setelah itu dilakukanlah pengamatan ya. Pengamatan itu conference itu. Nah, setelah dilakukan pengamatan conference, maka dilakukanlah post conference. Ini 8 tahap yang diusulkan oleh, yang dilakukan ya, bukan hanya diusulkan, dilakukan oleh Cogman. Dan ini juga dipertahankan oleh Sergio Van. Ya. Glickman juga seperti itu ya, menggunakan langkah-langkah ini. Alhamdulillah saya sendiri sudah berbicara dengan Glickman ya. Glickman ini seorang ahli supervisi ya, yang terakhir sebagai profesor di Ohio University, dan saat saya berkomunikasi dengan beliau itu beliau sudah pensiun. Nah, saat itu saya menulis disertasi, dan salah satu disertasi saya itu teori yang saya bahas adalah teori supervision as developmental yang digagas oleh Glickman, Gordon, dan Ross Gordon. Maka saya berkomunikasi langsung dengan Glickman. Gitu ya. Ya lanjut. Baik, ada juga langkah-langkah yang dilanjutkan ya oleh Goldhammer, Anderson, dan Krajewski ya. Dari 8 tadi diperasnya ya, diperasnya ya. Diperas jadi 4 ya. Yang pertama adalah pre-observation conference. Sama kan? Pre-observation conference sama, prosesnya apa? Ini jelas sama ya. Sistemnya sama, tapi di dalam pre-conference itu apa? Pre-observation conference itu sama juga. Itu pertemuan supervisor dan guru sebelum observasi. Jadi untuk tadi membahas dari 1 sampai 5 yang saya sebutkan tadi ya. Lalu kemudian yang kedua adalah analisis dan strategi. Pada tahap ini dilakukanlah analisis dan strategi. Itu adalah pada tahap pre-conference. Sebenarnya sama saja dengan tadi ya, yang 8 langkah tadi ya. Cuma yang disebut dengan analisis dan strategi itu dilakukan pada saat pre-conference. Baru setelah itu supervisor datang ke kelas, observasi, ya kan? Namanya conference atau observasi. Pelaksanaan supervisi itu sendiri. Nah, guru praktek, ya guru bukan praktek ya. Guru itu mengajar, ya guru mengajar. Lalu kemudian supervisornya adalah mengamati, ya supervisornya mengamati. Nah, setelah itu maka dilakukanlah apa? Dilakukan post conference analysis, ya. Analisis post conference pasca observasi. Maksudnya apa? Pasca observasi itu ya sebagai umpan balik diskusi atas apa yang telah dilakukan diamati pada saat observasi itu. Jadi selalu ada dialog dan kolegial. Jadi kolegial itu apa? Dia secara level apa ya? Nah, jadi antara supervisor dan guru itu sejajar gitu. Jadi tidak ada apa istilahnya? Tidak ada rasa bahwa aku ini diinspeksi loh, gitu ya. Nggak ada. Dia memang betul-betul dibantu oleh supervisor. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Glickman, Gordon, Ross Gordon. Yang kebetulan ini menjadi dasar daripada saya referensi maksudnya ya, menjadi referensi utama saya meneliti di sekolah-sekolah di Blitar, dan menjadi disertasi saya, dan saya menemukan teori baru dari kota Blitar ya. Tapi saya juga berkomunikasi langsung dengan Glickman di Amerika.
Beneran nih, komunikasi langsung. Nah, Pak Klikman bagus, bukunya saya pakai, teorinya saya pakai. Dia mengatakan, oh, sangat senang sekali kalau ilmu saya itu bisa dipakai kan gitu ya. Nah, baik. Nah, Blackman, Gordon, Ross Gordon ini menyatakan bahwa langkah-langkah supervisi klinis itu ya sama mirip ya. Yang pertama apa? Pre-observation conference, pertemuan sebelum observasi ya. Sebelum ke kelas itu maksudnya ya. Jadi pertemuan supervisor dan guru ya sebelum observasi kelas. Lalu masih sama ya, analysis and strategy ya. Itu tadi sama dengan yang sebelumnya. Lalu kemudian observasi analysis and interpretation process and determination of conference ya. Nah, di situ dilakukanlah analisis observasi dan menentukan konferensinya kapan. Konferensi yang dimaksud adalah pertemuan ya, pertemuan dan observasi ya, observasi langsung di kelas itu ditentukan. Nah, lalu juga langsung dilakukan observasi di situ, makanya ada namanya observation analysis. Hasil-hasil observasi itu dianalisis, diinterpretasikan dari proses supervisi ya. Dari proses observasi waktu guru melakukan pembelajaran di kelas itu ya, gitu ya. Nah, lalu setelah itu ya dilakukan post conference ya. Nah, post conference itu gimana melakukannya ya, analisis post conference ya. Nah, di situ dianalisis apa yang terjadi di kelas, di situ dianalisis apa kira-kira yang guru ini yang diobservasi itu yang perlu ditingkatkan apa gitu ya. Nah, dan kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan apa, lah di situ dilakukanlah dialog. Nah, baru diberikan di sini istilahnya apa ya? Nah, di sini istilahnya lebih dahsyat nih ya. Apa nih? Critics. Nah, critics of process discussion ya. Maksudnya itu feedback ya, umpan balik ya. Jadi umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh guru dan bagaimana guru melaksanakan supervisi berikutnya dengan supervisi. Guru melakukan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik lagi. Ya. Dan itu proses yang jelas adalah untuk membantu guru, profesionalitas guru, bukan inspeksi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Anderson and Co. Ya, juga Level and Wiles itu menyatakan bahwa supervisi klinis sebagaimana juga kita kerjakan di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ini adalah supervisi klinis itu terdiri dari pre-observation conference, ya, pertemuan antara guru dan supervisor ya, supervisor sebelum pembelajaran ya sama saja tadi ya untuk membicarakan banyak hal, perencanaannya, permasalahan sebelumnya kan gitu. Lalu apa yang akan diobservasi nanti, apa yang perlu dibantu oleh supervisor dan apa kesulitannya guru. Lalu apakah kalau guru kesulitan itu terus kemudian guru itu selalu tidak boleh menyampaikan ide pribadinya untuk menyelesaikan masalahnya? Ya boleh. Nanti pada saatnya kita akan berbicara tentang perilaku, orientasi perilaku supervisi. Orientasi perilaku supervisi yang di sini adalah dikembangkan oleh Glickman, Gordon, dan Ross Gordon dalam dalam desain yang dia kembangkan sebagai supervision as developmental supervision di dalam school supervision and educational leadership. Nah, gitu ya. Nah, kedua bagaimana? Kedua observation, ya observasi di kelas, baru post observation. Sebenarnya 8, 5, 4, dan 3 ini sama saja. Jadi yang 3 ini yang meliputi yang 8 tadi. Dan begitu ya. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih kekuatannya gitu? Supervisi klinis itu apa memiliki kedahsyatan ya, kekuatannya apa supervisi klinis? Ya, yang pertama utamanya adalah kita paham bahwa supervisi klinis itu
memiliki kekuatan antara supervisor dan guru itu bisa bertemu, berdialog ya, berbicara gitu. Dan bahkan berbicara secara kolegial. Kolegial maksudnya apa? Bukan berarti guru lebih rendah daripada supervisor, kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hubungan kolegial ini akan menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Dan guru memiliki motivasi yang baik, kan gitu, kepercayaan diri yang baik pula gitu. Nah, lalu kemudian juga ini kekuatannya adalah supervisi ini berfokus kepada situasi di kelas ya. Fokusnya adalah situasi di kelas gitu ya. Jadi bukan administrasi saja ya. Atau fokusnya bukan administrasi, atau fokusnya bukan apakah guru itu mengerjakan kompetensinya ya, elemen kompetensi dari guru itu sendiri, enggak. Ini adalah fokusnya di kelas, masalah di kelas, penyelesaian masalah di kelas, juga peningkatan profesionalitas guru sehingga dia selalu bisa memecahkan masalah di kelas, sehingga apa, siswa-siswa ini belajar dengan kondusif, siswa-siswa ini juga bisa mencapai hasil belajarnya secara lebih baik gitu. Sehingga sekolah bisa mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Di situ juga ada keterbukaan komunikasi ya, utamanya adalah pada sesi umpan balik. Tapi bukan hanya umpan balik saja ya, pada pre-conference itu ada keterbukaan antara supervisor dan guru. Ini adalah suatu yang baik. Nah, kalau ada saya melakukan penelitian meta-analisis ya, meta-analisis istilahnya pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum ya, baik di Afrika, di Asia, di Australia dan di Amerika, termasuk di Indonesia. Satu hal yang menggelitik adalah di Afrika dan di Eropa itu, termasuk di Amerika ya, pada suatu saat itu ada hasil penelitian bahwa guru itu merasa kurang nyaman karena tidak dilibatkan dalam perencanaan dan tidak dilibatkan di dalam komunikasi, termasuk yang disebut dengan feedback ini ya. Nah, ini berarti apa? Supervisi klinis bisa memberikan solusi terhadap keluhan guru itu. Nah, boleh nanti Anda semuanya baca disertasi saya, boleh masuk di perpustakaan Universitas Negeri Malang ya. Di situ saya bahas juga ada meta analisis pelaksanaan supervisi berdasarkan penelitian ya, itu di Amerika, di Asia, di Afrika dan Asia termasuk Indonesia ya. Ini boleh dibaca nanti. Nah, kemudian juga antara supervisor dan guru itu adalah saling memahami ya, mutual understanding, bukan menyalahkan tapi memahami, saling mendukung ya. Nah, itulah maka akan menumbuhkan kesejawatan yang baik ya. Akan menumbuhkan kesejawatan dengan baik, juga kerjasama dengan baik, juga kedewasaan profesionalitas dengan baik ya. Dan teaching wisdom dengan baik pula. Nah, ini bisa dibaca dalam bukunya Paulus dan Lydia, diterbitkan pada tahun 2008. Baiklah, nanti kalau ada yang bertanya, kita berdiskusi. Setelah ini kita berdiskusi ya. Oke, kita lanjut ya. Faktor-faktor efektivitas dalam supervisi klinis itu apa ya? Kok katanya supervisi klinis itu bagus ya, efektif ya. Nah, faktor-faktor efektivitasnya apa? Yang pertama, nah ini menurut Haris ya, yang pertama adalah ada dialog itu. Kalau menurut kita ya gitu, menurut saya itu sama ya. Nah, secara ilmiah kita juga mencari rujukan, Haris mengatakan bahwa ada faktor efektivitas supervisi klinis yang bagus. Apa itu? Yang pertama adalah adanya dialog antara guru dan supervisor ya, adanya dialog antara guru dan supervisor. Ini juga dikatakan oleh Bliss and Bliss ya, dengan bukunya yang ditulis dia pada tahun 2000. Lalu supervisor itu ya sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai fasilitator sebenarnya, sebagai mentor, ya kan, sebagai coach. Nah, kan gitu. Ini bagus ya.
Lalu supervisi juga menumbuhkan perubahan. Perubahan apa? Perubahan di dalam pelaksanaan pembelajaran, artinya perubahan lebih baik kan gitu. Lo masa begini nanti kalau di supervisi seperti ini ya, kita merasa bahwa guru nggak merdeka. Ya enggak dong. Ya, ini tetap jadilah untuk dalam koridor ini justru ini adalah merdeka belajar, merdeka mendidik ya. Merdeka mendidik itu selalu ada apa? Juga selalu ada care, ada apa itu care ya? Ada apa? Kepedulian. Kalau dirimu itu tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, terus bagaimana? Ada kepedulian, dibantu secara profesional, kan begitu. Nah, padahal ini kalau di dalam kajian Islam ya, ini sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa suatu kaum itu tidak akan diubah nasibnya apabila tidak mau mengubah nasibnya. Lah ngubahnya susah, nggak iso, dibantu oleh supervisor. Gitu. Kan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Tapi ada kritiknya, bukan berarti nggak ada kritiknya, ada kritiknya. Sama seperti supervisi ilmiah dan supervisi artistik. Nah, apa itu kritiknya? Oke, yang pertama adalah istilah klinis itu dipandang tidak tepat. Karena apa? Itu latar pendidikan itu, untuk latar pendidikan seperti kita ya, situasi di pendidikan itu tidak tepat kalau digunakan istilah klinis, yaitu yang biasa dipakai di dalam kesehatan. Itu menurut Anderson dan Cole. Kalau menurut saya ya, menurut saya bukan masalah tepat dan tidak tepat. Nah, baik apa tidak gitu, membantu apa tidak, seperti itu. Ini kritiknya Anderson sama Cole ya. Kalau saya melihatnya, saya juga sudah meneliti. Supervisi klinis itu kalau digabungkan dengan supervisi yang lainnya dan ditambah dengan apa itu orientasi perilaku yang tepat, ya bagus. Kan klinis ini kan apa? Klinis itu kan untuk melihat masalah gitu. Kalau orang nggak bisa menyelesaikan masalah, harus kita bantu untuk menyelesaikan masalah, kan bagus juga kan. Nah, tapi pendapat boleh secara akademik kan. Nah, sekarang terpulang pada dirimu, makanya mesti analisis, baca lagi ya. Nanti semua referensinya saya kirim melalui modul yang offline ya, yang maksudnya modul yang ada di dokumen dokumen buku modul ya. Baik, kita lanjut. Kritik yang kedua adalah supervisi klinis itu memerlukan biaya mahal ya, untuk waktu dan peralatan. Ini harus ya. Ya memang perlu waktu ya, perlu waktu. Peralatan ya sebenarnya kalau peralatan kan supervisi ilmiah juga perlu peralatan kan? Iya kan? Gitu. Instrumen maksudnya ya. Nah, gitu. Jadi ya oke, kita akan lihatlah nanti Anda bisa menganalisis lebih dalam lagi ya. Gitu. Ini kan kritikan ya. Kritikan boleh saja ya, tapi untuk apa? Untuk mengembangkan satu pendekatan yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga itu katanya ya, mendorong individualisme dan menghilangkan interaksi kelompok. Itu Haris yang bilang. Dan Sergiovanni dan Stara. Nah, kalau supervisi klinis kita jalankan begitu saja tanpa ada teknik supervisi kelompok, yaitu tentunya kita hanya berfokus kepada individu-individu guru. Tetapi dalam follow up ya, dalam tindak lanjut dan dalam teknik supervisinya kan bisa memakai supervisi kelompok. Nah, yang saya temukan di Blitar itu bagus sekali. Ya, lalu saya namakan dengan Integrated Participative Instructional Supervision. Lalu kemudian menumbuhkan teori substantif yaitu Supervision for Problem Solving and Professional Development. Nah, kalau nanti saya bahas di sini ya. Lalu kemudian juga kritiknya adalah kurang mengapresiasi perbedaan dalam konteks guru. Ya itu kan kritik ya, dan itu sudah berlangsung lama. Tahun berapa itu? Ya 1998 udah lama sekali kan. Nah, kalau sekarang prakteknya ya apa?
ya dirimu nanti lihat. Makanya saya kasih tugas lo nanti dilihat prakteknya seperti apa, kan gitu. Ya, Pak Apri kok menampilkan ini materi kok lama sekali ya. Kalau masalah apa ya, basic teorinya, babonnya kan sama, kan gitu ya. Lalu pelaksanaannya dan bagaimana sekarang ya itu dilakukan. Nah itu kan celah untuk analisis, untuk Anda belajar lebih jauh di lapangan supaya Anda kenal dengan Pak Kepala Sekolah, kenal dengan Wakil Kepala Sekolah, kenal dengan guru senior. Nah, kalau semuanya tak ceritakan, dirimu nggak mau ke lapangan, nggak kenal nanti, nggak mau komunikasi sama beliau-beliau kan. Nah, kan gitu tujuannya. Oke. Lalu kemudian kritik yang nomor 5. Guru yang lama ya, guru lama nih ya, guru senior nih, lebih suka supervisi kelompok daripada individual. Ya enggak apa-apa ya. Jadi itu kritik yang bagus, otomatis saat ini pasti sudah berubah. Dan menurut penelitian saya yang selesai pada tahun 2017 itu, semua kritik ini dijawab oleh praktek supervisi integrated participative instructional supervisi di BITA. Dan saya menemukan teori substantif baru yang namanya adalah supervision as problem solving dan professional development dengan memakai pendekatan integrated participative, tim partisipatif. Nah, itu. Dan itu saya diskusikan dengan Glickman dan Glickman acungi jempol buat saya. Ya, oke. Nah, ini otomatis bukan buat saya sendiri ya. Nah, maka saya berterima kasih pada semua pembimbing saya. Baik, jadi saya sangat terkesan sekali ya. Yang pertama adalah pembimbing saya dan juga promotor saya, ya, almarhum Profesor Dr. William Mancah, MPD yang luar biasa. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan tempat yang baik. Lalu yang kedua adalah Dr. Kusmintarjo, MPD, almarhum. Beliau sangat luar biasa membimbing saya, dan yang paling telaten ya, telaten dalam konteks apa? Dalam konteks menulis ya, beliau luar biasa paling telaten. Dan juga rasa terima kasih saya juga kepada promotor saya yang telah menggantikan Profesor Dr. William Mancah, MPD, yaitu Profesor Dr. Ali Imron, MPD. Beliau luar biasa dan sangat luar biasa juga ketawaduannya membelajarkan ke saya nih untuk menjadi pribadi yang tawadu ya, menjadi pribadi yang dokter tapi nyantri gitu. Itu adalah Dr. Imron Arifin, MPD. Terima kasih atas semua bimbingannya kepada saya, luar biasa. Jadi begini, kritik-kritik ini merupakan kritik yang baik dan membangun. Dan semua kritik ini saat ini sudah dijawab dengan baik ya. Apalagi situasi sekarang para supervisor dan guru itu sangat baik sekali bekerjanya, utamanya di lingkungan kita ya. Dan itu sudah juga saya temukan di dalam penelitian saya, disertasi saya ya, yang saya meneliti di Blitar, dan itu sangat bagus sekali, bisa dibaca nanti ya. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada para promotor saya yang tadi saya sebutkan, dan tentu kepada siapa? Pemerintah Kota Blitar dan semua jajarannya. Oke, baik. Siapa lagi ya? Teman-teman semuanya yang membantu saya dalam berdiskusi ya kan, dalam belajar. Nah, makanya Anda harus selalu belajar, itu adalah ya lifelong learning gitu. Jadi belajar seumur hidup, sama teman belajar, sama dosen belajar, kan gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, terakhir adalah evaluasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin Anda itu betul-betul memahami dan juga bisa menganalisis baik secara teoritis maupun secara prakteknya seperti apa ya. Oleh sebab itu saya berharap bahwa Anda mau dan Anda bisa mengerjakan ya, yang pertama adalah presentasikanlah pemahaman konsep supervisi klinis Anda, dan identifikasi dan bandingkan ya pemikiran karakteristik supervisi klinis dan dengan supervisi yang lainnya ya. Temukan kelemahannya, tadi sudah
kita lihat itu ada apa tuh? Ada kritik-kritiknya. Nah, di sini saya ingin Anda meneliti lebih jauh lagi ya. Anda baca kelemahan-kelemahan apa sih sebenarnya di supervisi klinis, kalau di lapangannya seperti apa sih kelemahan itu dilakukan, di apa namanya? Diatasi kan gitu ya. Lalu kemudian juga temukan permasalahan praktek supervisi di lapangan, yaitu supervisi klinis di sekolah. Nah, saya sangka bahwa supervisi klinis ya, sekarang ini dipakai di seluruh sekolah di lingkungan kita. Nah, kalau pada saat saya meneliti itu, ya, itu saya memang menemukan supervisi klinis selalu dipakai dan digabungkan dengan supervisi ilmiah dan juga supervisi developmental supervisi, yaitu dengan menggunakan orientasi perilaku supervisi. Baiklah, ini waktunya kita berdiskusi, mari kita berdiskusi bersama-sama dan kita akan sudahi untuk presentasi saya. Oleh sebab itu silakan kita open for discussion dan mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman baru ya buat Anda semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga semangat dan salam sukses. Mari kita berdiskusi.